Oke, tampil nggak? Kita lihat ya share saya. Tampilannya apa? Pak. Word, Pak. Word. Instalasi mikrotik ya. Oke, saya terangkan tadi. Jadi materinya sudah saya share di kelas kalian, yang tim ya. Jadi ini memang masih masa transisi antara dari tim ke ini, ke Presto. Kalau Presto langsung cemplung materi seperti itu, subfolder, ya ada fasilitasnya. Jadi nyemplungnya per file, kasih judul, kasih ini. Pengennya nanti yang di Presto saya rapikan dari materi ini. Kasih J di materi. Saya rapikan. Jadi per topik ini, BPT mikrotik ini ya. Per topik ini seperti pengenalan mikrotik. Ini materi pengenalan mikrotik. Itu nanti ada file, ada video nih, ada tampilannya di situ lebih interaktif. Dan sumbernya adalah dari YouTube. YouTube itu sebenarnya banyak sih hari itu, tapi saya pengennya YouTube-nya YouTube hasil rekaman saya sendiri gitu. Jadi lebih enak, lebih mantap. Nah ini yang saya masih proses kalau waktu. Jadi sementara ini, itu ya. Saya lanjutkan ke yang pengayaan mikrotik. Jadi selain nanti kalian berguna pada saat nanti kalian prakerin di kelas 4, bukan kelas 4 ya. Kalian ngajukan prakerin, berangkat prakerin bulan apa? Mei, Pak. Mei ya. Oh iya saya ingat ya. Ada yang di Rumah Sasongko enggak? Hadir enggak yang di sini? Saya di tak baca dulu ya sebentar. Rumah Sasongko ya. Terus Aminuddin ya. Aminuddin di apa ini? Ainuddin, Pak. Ya, Ainuddin Dimar Januar. Ada ya? Ya, saya. Ya, kamu. Terus siapa ini? Sinta Kardina. Iya. Sorry. Soalnya tulisannya itu JPEG kecil gitu, begitu tak zoom langsung ngeblur. Dari Pak Heri. Terus siapa ini? Latifa. Latifa Agres. Ya. Aprilia, Pak. Aprilia. Ada ya? Terus Ivo. Siapa ini Ivo? Ivo Febrian. Iya, Pak. Oke. Hadir. Maulana. Maulana siapa ini? Maulana. Maulana terus Vigo. Vigo ada. Yang apa itu? Yang grupnya Rumah Sasongko. Nanti setelah pelajaran ini selesai jangan live dulu ya. Dulu ya, nanti kita meeting dulu ya. Ada yang khusus itu, khusus. Mau tadakan dari kemarin lupa sampai ditagih. Itu ya. Saya lanjutkan. Sampai di mana tadi? Pengayaan ya. Ini ya. Untuk topiknya. Ini adalah rangkuman dari materi yang ada, materi yang ada. Dan nanti biasanya untuk praktek di situ. Pertama, setting mikrotik sebagai router. Ini dasar sekali. Dasar sekali. Yaitu seperti yang saya terangkan kemarin. Dimulai dari interface. Interface ini setting. Ini masih manual tapi ya. Masih berbasis teks. Setting interface, nama interface-nya. Dia dikasih under 2 namanya apa itu WLAN. WAN ya maksudnya. Sama LAN. Ini terus WLAN, dia WLAN. Oh, dia WLAN sama LAN. Jadi ini nggak dibuat topologinya. Jadi topologi yang WLAN pakai WiFi dan topologi pakai kabel. Hanya dikasih nama untuk klien ini ya, klien yang pakai WLAN sama LAN. Sekarang yang IP router sekarang, WLAN itu sudah ada access point sendiri, tidak lewat TTH di situ. Jadi ada access point WLAN, nanti saya terangkan. Ini sudah saya hubungkan di PC saya.
Terus saya itu ngasih IP di interface, ini yang public. Jadi public terus ke LAN. Public ini yang IP public dapat dari SP di situ. Konsepnya seperti itu. Terus gateway, ngisi gateway, terus ngisi DNS, sudah selesai. Setelah itu diuji klien nge-lag internetan, udah dalam arti sukses, disuruh nerangkan jalan, ya nilainya ya masuk gitu loh. Satu ini untuk yang Mikrotik sebagai router, itu dasar sekali pasti dipakai. Terus yang Mikrotik sebagai firewall, ini membuat NAT seperti ini. Ini berbasis GUI, NAT firewall. NAT di sini untuk ini adalah masquerade. NAT ini sambungannya dengan routing tadi. Jadi mengkonversikan antara IP publik ke IP lokal. Mengkonversikan ya, mentransaksikan, menerjemahkan. Biar IP lokal ini bisa connect ke internet gitu. Nah ini, actionnya SRC NAT atau addressnya IP public, portnya ini lebih spesifik. Kalau yang umum adalah actionnya langsung masquerade di situ. Kalau ini lebih spesifik, jadi hanya IP ini diarahkan ke IP public di situ. Yang untuk NAT-nya, ini untuk yang klien, versi klien. Jadi IP klien khusus IP 198.10, contohnya kelas C ini, outputnya ke Ender 1 adalah IP public, actionnya ke SRC NAT, ke IP-nya server public atau LTH 1 atau masquerade, itu paling umum seperti itu. Kalau masquerade kan umum, dari sisi keamanan kurang sebetulnya. Kalau ini betul-betul lebih secure di situ. Jadi kok larinya ke IP public yang ada. Setelah itu dia membuat ini untuk SAM, untuk web servernya. Tujuannya apa? Biar web server ini yang dipasang di komputer lokal itu bisa di remote dari luar menggunakan Radmin ini. Radmin. Oke, caranya NAT-nya seperti ini. Ini bisa dibaca-baca sih. Dipraktekkan ya lebih bagus. Gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah dipasang tadi, konfigurasinya seperti ini. Ini terus membuat Mangle. Mangle ini ada di firewall NAT sebelahnya. Atau Mangle ini untuk apa toh? Paket. Biasanya terlimit bandwidth di situ. Untuk meneruskan forward sama ini. Untuk firewall ya, tadi pokoknya ke firewall. Ini filter role di IP yang boleh dipasang sama enggak. Dipelajari aja yang ini firewall ini nanti memang lebih advance di situ. Ini yang grafik web server dan Radmin. Tujuannya apa? Jadi kalau kita masang web server itu bisa di remote, walaupun IP lokal bisa di remote dari luar di situ. Menggunakan Radmin ini bisa, atau dengan sistem redirect di situ. Action sistemnya Senat IP ya. Nah, jadi sebetulnya IP-nya ini tuh IP lokal. SAM ini kan web server yang dipasang di komputer lokal sini, PC atau laptop server gitu, dengan dikasih IP lokal ini. Tapi dia ditransaksikan atau diredirectkan ke IP public ini. Jadi bisa dikunjungi dari luar IP ini ngarah ke lokal di sini, SAM. Bisa juga. Dengan begitu kalau pengen remote ini juga, komputer PC ini dari rumah, kalian mau meremote, komputer ini diinstal dengan Radmin namanya, bisa. Jadi kalau yang di Windows itu bawaannya apa? Ada yang tahu? Bawaan Windows kalau pengen di remote? Ada yang pernah remote-remotean?
remote TV, remote AC. Ya pernah gunakan ini? Kelihatan nggak yang saya sorot? Ya, dibaca. Apa itu? Siapa kamu? Test to connection. Cinta ya? Kamu ya? Siapa namamu? Sin. Remote desktop ada yang pernah gunakan remote desktop Pernah, connection? Pak. Untuk remote kamu terus siapa? Temanmu? Server yang dikasih Mas Tri pas itu, Pak, buat latihan. Oh, ya. Yang di ruang server itu ya, remote desktop ya. Oke. Bisa ini, tapi sekarang jarang ada yang pakai ini, pakainya apa itu? PNC apa ya? PC Anywhere ya? Apa di situ? Ini ntar aku nggak ada. Oh dulu pakainya Radmin di install di komputer, Radmin nanti saya di remote. Itu bisa dipraktekkan ya. Ingin praktek itu enggak? Yang anak kelas 4 lagi bangun server itu di belakang jaringan. Belum jadi, masih proses lama itu. Kalau sudah nanti bisa kalian remote. Nah, kasih akses. Nih, berikutnya setting MikroTik sebagai manajemen bandwidth. Jadi bisa dibatasi simbol Q, ada dua simbol Q sama simbol yang sederhana sama kue-kue Q di sini. Yang lebih kompleks, lebih detail. Ini untuk membatasi klien upload sama download. Jadi seperti di SMK 7 kalian nanti akan dapat user untuk koneksi internet. Ada berapa grup? Ada grup admin, ada grup guru, ada grup siswa, begitu, tata usaha gitu. Jelas grup admin upload downloadnya tertinggi di situ. Guru dan daerah siswa ya standar. Dan itu yang ikut bahas kemarin. Apa? Dengan ya. Kita memang perlu akses besar di situ, jadi kita bisa yang kita bagikan langsung kita grupkan ke setara admin, jadi kenceng untuk download. Ini seperti ini monitoringnya, monitoring tampilnya seperti ini. Ada lagi MikroTik sebagai hotspot. Nah, seperti saya kemarin terangkan juga, HTTP server ini. Oke, ini kalau dicoba di apa itu? Di virtual kan kemarin juga dicoba. Deteknya seperti ini. Sampai nanti muncul login seperti ini, login hotspot seperti ini. Dan biasanya dimodifikasi, dimodif. Nanti template-nya ini templatean dimodif. Ya, setelah itu login bisa connect ini. Tuh. Anak kelas 4 ini juga bangun jaringan termasuk ini juga. Programming. Programming, networking, hardware sama itu. Web yang ICT. Kalau saya di TU Kalandetik sana. Bangun server sendiri, replika dari server depan. Yang IP public sendiri. Yang pas tatap muka Terus berikutnya ada setting access point. Nah, point. Pernah nyeting ya? Biasa ketika IP-nya ini sesuai dengan access point-nya. Kebetulan access point-nya ini dari sini loh. Jadi setting adalah apa? LAN interface, IP-nya, IP LAN-nya, terus subnet mask-nya. Nah, seperti ini, IP, subnet mask, gateway di situ. Ini static, DHCP-nya di disable. Terus itu yang wireless, wireless yang di setting apanya? Biasa SSID. Ini kayak kakak kelasmu yang kelas 4 ini, yang saya ini juga lagi nyeting. Kebetulan kita lagi project masang hotspot di seluruh ruang RPU dan RPK. Jadi RPU ada 30 ruangan di situ. Kita sudah datangkan, sudah beli 50 access point.
yang mereknya Unifi yang bunder-bunder di situ. Jadi lagi di setting itu, dan nyetting ini. Dan settingnya agak beda yang Unifi ini. Pakai Unifi controller. Jadi pakai PC di situ aplikasi. Kalau kalian nanti tinggal pakai, tinggal terima username, password, login gitu. Terus ini macam-macam pot untuk firewall tadi keamanan. Pot ada banyak dari 0 sampai 25.000 sekian ya. Tapi yang wajib diketahui itu tidak semuanya, hanya sebagian yang pot penting. Contohnya ini yang tulisan biru. Pot 20. Pot ini seperti pintu ya. Seperti kalau kalian ke Lawang Sewu itu kan pintu 1000. Di pintunya itu ada tulisan 1 sampai 1000. Nggak ada kan? Karena saking banyaknya pintu aja disebut Lawang Sewu. Tapi kalau di internet pot ini jelas. Dari 0 sampai sekian ribu di situ. Tapi yang dipakai umumnya yang tertentu di situ. Contohnya pot 20 ini untuk FTP. 21 untuk sama FTP ya. Pot 22 untuk ini untuk 20 FTP data, 21 FTP, 22 untuk SS ya. Biasanya menggunakan putih. 23 telnet. Di sini untuk telnet. Nah, ini pot 2. Yang dipakai biasanya SSL sama telnet umumnya. Ini untuk remote di situ, remote server dari jauh, remote akses. Pakai putih biasanya, mau pakai SSL, mau pakai telnet. Seperti kalian waktu bangun Debian ya, di kelas 2 dulu ya, masih ingat kan? Ada telnet, ada SSL kan, pakai putih kan? Itu, pot seperti itu. Nah, yang web server itu pot 80, kita cek pot 80. Nah ini, 80 ini untuk www. HTTP yang server yang turunnya pakai ini. Tapi untuk keamanan biasanya dimodif 80 belakangnya ditambahi 80, 81, 82 dan seterusnya untuk keamanan. Tapi depannya tetap 80. Nih ada Telnet yang merah-merah ini berarti yang pot 3 yang sering dipakai. NTP pot 123 potnya cantik ya. SNTP. SNMP ya, 161. Begitu seterusnya BGP. Sampai pot terakhir ini kira-kira. Oh, ini hanya rangkumannya sampai 374. Nanti bisa browsing, surfing itu sampai ribuan, 5.000. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bisa resen sebelum materi berikutnya. Ada pertanyaan? Spesial hari ini saya pakai webcam, kalian bisa lihat tampilan saya, ya kan, gambar saya. Ini webcam tambahan, karena yang internal nggak jalan. Karena saya mau menunjukkan sesuatu juga. Minggu kemarin saya janjikan mau memperlihatkan ininya. Kelihatan nggak ini? Ini apa ini? Hilang-hilang ya? Kena green Pak. Ya hilang-hilang itu. Gelap Pak. Wah. Gelap. Apa ya? Oke. Action ya. Jadi ini router ya, router yang tabel yang kemarin. Sudah saya siapkan 2 router sebelumnya. 2 router di sini. Itu mau saya IP public dari kemarin masih menunggu dari ISP. Baru fix hari ini. Itu pun mau saya setting tadi sebelum praktek harus untuk bisa kalian akses dari luar dan para publik itu perlu pergantian modemnya apa itu ISP mau diganti dia jam 3 mau ke sini nanti
Jadi sementara ini belum bisa praktek. Setelah pergantian modem itu, kemudian jam 3 nanti memang datang diganti, terus saya set, nanti saya informasikan di grup di situ, di grup. Tapi sudah saya siapkan sudah saya konsul, saya ulangi dari apa ya? Untuk login pakai apa? Jangan lupa Winbox, kalian biasakan ya, grafik ya. Winbox, terus dari Winbox ini ada spot. Saya bisa mendetek IP-nya, routernya yang ada, yang saya koneksi, RO namanya, RO SMK Negeri Semarang. Ini router paling ujung yang ke ISP di situ. Sebabnya masih ada router-router lagi di situ. Terus yang ini dengan IP sekian. Ini IP yang saya koneksi gateway-nya. Terus di sini ada IP address 000. Ini adalah biasanya mikrotik yang baru yang saya router yang baru yang saya perlihatkan tadi. Itu IP-nya masih 00, identity-nya atau namanya masih mikrotik. Versinya ini sesuai dengan versi bawaannya, versi routernya ya. Ini 6.43. Bedakan nama bondnya routernya ini RB9412. Apa ini? Ada yang tahu di sisi paling kiri ini yang ada kode 74.2 4D 28. Ada yang tahu apa itu kode-kode apa namanya? Halo? Ada yang tahu kode apa ini? Lihat atasnya ini. Pak. Belum kelihatan. Oh, saya belum kelihatan. Aduh. Oh iya, tadi saya stop lagi gimana ya? Sebentar, zoom. Kalau belum kelihatan langsung ngomong ya, biar saya nggak puas ngomong, kalian nggak bisa lihat. Kamu kalau nggak kelihatan, kalau kamu lewat cek saya nggak bisa kontrol. Belum kelihatan. Saya bisa dengar ya. Kalian ya lain kali ya. Saya ini screen. Kita lihat ya. Saya ulangi Winbox. Ini tadi di neighborhood, ini kelihatan pasti ada controllingnya. Jadi kalau masih baru seperti ini 0000, kalau ada IP-nya, ada nama identity ini yang saya koneksi punyanya server ini, ESP. Yang paling kiri ini apa? 74.2 ini 28 sampai 47 ini. Namanya apa? Kode ini kode apa namanya? MAC address. Ya. Lihat di judul atas ini, MAC address. Kelihatan kalau kamu lewat versinya, artinya itu ya. Setting IP di laptop, tapi tetap bisa connect. Yang kamu klik adalah MAC address-nya, seperti ini. Klik MAC address-nya ini. Saya ingin connect, klik MAC address. Ini saya klik. Untuk login kalau IP di laptop, tapi tetap bisa. Kemarin loginnya usernya apa? Masih ingat? Admin. Passwordnya? Password kosong. Kosong. Blank, saya hapus ya. Klik connect. Cek. Bisa baca errornya ini? Dibaca.
Saya nggak bisa ngontrol lama. Bentar. Enak. Wrong username of password. Ya. Maksudnya apa? Salah password atau nama user. Oke, salah satu. Salah input password dan nama. Ini karena memang sudah saya ganti. Sudah saya set. Sudah saya peruntukkan router ini untuk praktek kalian. Setelah dapat IP public ya. Kemudian nanti ISP ke sini, terus saya bisa set IP public gitu. Ini sudah saya ganti apa ya tadi ya? Kamu sudah tak pisah antara Sija 1 sama Sija 2. Jadi yang Sija 1 loginnya bukan admin, tapi Sija 1 passwordnya Sija S angka 1 J angka 4, nanti bisa tak share di mesek ya. Angka 4 Sija terus 1 2 3 4. Oke. Terus klik connect, bisa nggak? Bisa di sini, ya kan? Admin ini yang punya akses saya untuk kontrol. Jadi kalau kalian ngerubah ini, saya juga bisa ikut masuk, tapi pakai login admin, tidak pakai login kalian. Jadi kalian kalau masuk pakai password ini Sija 1. Ini alatnya Sija 1. Alat dikeroyok 36. Tapi kan gantian kan loginnya gitu. Begitu kalian login pakai user ini, di log ini kelihatan. Nah, log. Nah, di sini kelihatan mulai dari jamnya sesuai enggak ya? Woi. Kalian sudah lahir belum ini? Hari ini berarti 2 Januari 1970 ya kan? Jangan kalian, saya pun belum lahir ya kan? Di situ. Besar Sija login. Ini karena penanggalannya belum di set. Ini saya set di situ. Jadi login dengan menggunakan user Sija, tujuannya itu. Jadi kedetek, lapannya kedetek. Idealnya ya nanti saya buatkan satu kelas nama kalian. Login aja, login siapa kelihatan. Tapi kan nggak lucu kan di situ, capek. Ya, satu login ini bisa dipakai bareng-bareng di situ. Penanggalannya nanti saya rubah ya. Gimana ya date ya. Sistem date. Sistem clock ini jam. Date tanggal. Nggak ada ya. Jadi satu dengan ini clock. Oke, betul. Jadi satu. Ini time zone auto detect. Oh, manual. Kan bisa saya di sini. Kalau manual ya di sini. Nanti saya set ya. Oke. Sebenarnya kalau ini otomatis itu tinggal connect ke internet, jadi dia akan update dari internet. Oke. Jadi nanti kalian bisa login. Terus setelah itu login untuk Sija 1 sama situ login. Kalian bisa belajar untuk ini interface. Khusus nanti ini di log. Ya. Woi, kalian sudah lihat, saya pun belum lahir ya kan. Login dengan menggunakan user login siapa kelihatan. Tapi kan dipakai bareng-bareng. Ini nanti saya rubah ya. Enter satu ya. Wow. Diganggu ya. Kalau kalian ganggu, apalagi ganti IP, delete, nanti kalian putus dengan router ini. Kalian nggak bisa login lagi di situ. Public pakai C. Ini saya kode. Terus saya kasih ini, saya kasih komen, klik kanan komen. Ini untuk jaringan publik. Yang atas pakai K, yang bawah pakai C. Oke. Terus yang Ender 2, Ender 3 sampai 4 ini nanti untuk jaringan lokal. Nanti silakan, mau diganti-ganti silakan. Tapi kalian ganti, terus ada yang ganti, ya nanti pusing karena keroyokan. Gitu. Nanti bisa diatur di situ. Jaringan lokal. Terus ini ya saya masuk tadi. Untuk yang router sekarang ada fasilitas, tapi nggak semua router ya, ada namanya WLAN di sini. Ini defaultnya silang. Bisa kita aktifkan, centang. Nah, gitu saya centang ini sudah seperti access point.
konsepnya. Kalau saya klik wireless, ini name-nya, penamaannya WLAN 1, penamaan di sini. Di wireless-nya, di sini ada modenya seperti access point persis. Dulu pernah nyeting ya di kelas 2 ya, kalau nggak salah ya, kalau ingat. Kelas 2 kamu daring juga ya? Pernah nyeting kayak ya? Kecuali yang LKS belum, enggak sih. Pernah nyeting access point nggak ya? Dalamnya pernah saya terangkan nggak ya? Kelas berapa dulu? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Belum, Pak, belum. Kamu daring hampir 1,5 tahun ya, setahun ya? Ya, Oh, kakak kelas dulu berarti. Ya, selamat. Selamat teori dulu ya. Modenya ini seperti access point. Ada station, ada bridge, ada apa? Bridge di situ. Ada WDS. Ini kalau dibahas bisa seharian full, Mas. Ya enggak sih, bisa disingkat. Terus bandnya, frekuensinya. Frekuensi 2,4. Jadi ada access point yang frekuensinya, apa itu router board, ada ya WLAN-nya double. WLAN 1, WLAN 2. Bandnya WLAN 1 dia frekuensi 2,4. Terus WLAN 2 frekuensi 5 giga. 5 giga itu biasanya untuk jalur backbone. Backbone dengan WiFi di situ. Terus ada penggantian channel di situ. Lain kali saya terangkan ya tentang ini ya. Nah, ingat tapi materi nggak ada. Frekuensi tadi. Terus SSID-nya ini, yang penting semuanya ini. Mikrotik bawaannya. Kalau saya ganti misalkan SIJA di situ, SIJA, ya nanti kedetek di HP, di WiFi di situ namanya SIJA SSID-nya. Inilah yang menentukan di situ. Yang lain ini default-nya biarkan. Biasanya diganti ini SSID sama IP-nya, penambahan IP. Kalau saya apply dia ganti saya ini. Terus cakepnya lagi di ini di Mikrotik ini ada namanya scan. Ada scan dari Twitter. Kalau saya klik scan, saya bisa mendetek lagi di wilayah 1 saya start. Saya bisa mendetek nah ini di sekitar ini yang indera ke-6 seperti itu yang nggak kelihatan, wifi kan nggak kelihatan. Nah, di sekitar ini beri kalian pakai HP lah. Di sekitar wireless router ini yang saya pakai ada WiFi sebanyak ini. Yang kadang ini nggak bisa didetek oleh laptop di situ. Ya, ada Louis scan simpang 5 sampai sini. Ada yang tahu Louis scan simpang 5? Hotel itu ya, yang di jalan ini ya. Pernah lewat depannya tak? Kalau yang dari Ahmad Yani ya. Dari Capson. Kalau mau jadi literasi punya sini. SMK7 punya sini. SMK7 punya sini semua. Jadi sampai mendetek sejauh ini. MPDO sampai sini. Padahal saya kalau saya pakai WiFi, coba perhatikan WiFi saya. Nah, deteknya hanya ini. Saya scan-nya kedetek. Sinyalnya ini. Hidden network. Tapi lebih banyak yang ini. Ini detail ada channelnya. Dia pakai channel berapa di situ. Sinyalnya. Kelihatan ya? Terus nama radionya. Addressnya, MAC addressnya kelihatan. Jenisnya AP. AP atau AJP. Di situ. Jadi detail sekali di situ. Oke, saya stop. Saya close. Itu salah satu nanti bisa pasalnya bisa kamu itu, bisa kamu coba dari rumah gitu loh. Kalau kamu remote, bisa kamu explore. Bahkan setelah ini, misalkan ketemu ini, kamu klik connect, misalkan kamu pengen connect ke Louis ini sana ya, kalau nggak ditolak ya, kamu klik connect, akan mengkoneksikan ke kanan di situ. Kalau bisa, nanti sana ada proteksinya. Ada username, password di situ. Yang penting kan kalian bisa nyoba klik ke connect. Kalau dia bisa connect, nanti dia akan nyambung WiFi ini akan nyambung ke access point tersebut. Itu tergantung settingnya juga, HP di situ. Ini bisa kalian baca. Itu. Yang kemarin dipraktekkan secara virtual, kalian nggak bisa, yaitu apa kemarin? IP spot ya.
IP spot di sini sudah bisa. IP DHCP ada, firewall ada, spot ini yang saya cari kemarin. IP ya spot. Klik 3 server ini, server hotspot, 3 klik hotspot punya. Klik hotspot, mau diarahkan di ender berapa hotspot, katakanlah WLAN ini. Terus di next. Idealnya IP address-nya di set dulu. Kalau enggak dia akan dikasih IP. Terus tinggal next. Ini pool-nya itu dari sewakan ke klien mulai dari 10, 5, 2 sampai berapa? 254 di situ. Tinggal next. Sertifikat non, next lagi. DNS dibiarkan, nanti ada setting keluar. Next lagi. Ini yang usernya. Jadi untuk login user tadi pakainya apa di situ? User atau admin, passwordnya apa di situ? Username password. Misalkan usernya user, passwordnya user 1, 2, 3. Di next. Udah nanti finish. Oke, sukses, selesai. Kalian tinggal kunci di sisi klien di situ. Jadi next finish. Kalau menghapus lagi manual, ini klik remove. Untuk remove hati-hati ya. Kamu ke remove yang di ini karena untuk latihan ya masalah. Ada 2 IP sama IP pool. Ini jadi sini. Hati-hati dalam arti yang khusus ini. Khusus IP ender 1 jaringan publik ini, ender 1 dan IP-nya ini kan IP bapaknya. IP yang ender 1 nanti saya peruntukkan yang ender 1 IP-nya masih saya nunggu dari SP. Itu jangan di remove. Kalau kamu remove ya wassalam. Apa? Kamu nggak bakalan bisa meremote router ini dari rumahmu. Saya harus nyeting lagi, ngeset lagi. Ya kalau sekali, 2 kali enggak, kalau berkali-kali ya berarti ya ini orangnya usil gitu loh. Usil nanti kamu enggak ini ya udah kamu akan merugikan satu kelas kayak bisa praktek semua. Gitu ya, paham ya? Nanti saya pisah antara sija 1 dan sija 2. Bisa dilewati bisa 2 alat. Jadi 1 alat untuk 36. Terpisah. Jadi lajunya kamu terpisah router fisik secara fisik bukan hanya tapi fisik dua router dan 2 IP terpisah. IP publik pertama untuk sija 1, IP publik kedua untuk sija 2. Jangan salah masuk kamar. Kalau pengen nengok-nengok sih nggak apa-apa sih. Oh pengen nengok routernya sija 1 boleh, tapi jangan usil di situ. Yang jangan usil di situ. Gitu ya. Karena tugasnya apa nanti? Kalau yang utama adalah kamu nanti akan konfigurasi sudah di jadwal, jadwal untuk kamu login ya. Tapi nunggu ya ini masih saya rancang. Konfigurasi, setelah konfigurasi nanti kamu di materi yang utama saya dulu tentang apa? Masih ingat? Backup dan restore. Jadi tinggal ini. Nah, kamu nanti akan saya minta konfigurasi. Setelah itu kamu saya minta untuk backup. Nah, setelah backup namanya kalau kamu backup setelah itu klik backup. Nah, dia di bawahnya kan mikrotik backup ini. Nah, ini kamu rename. Nanti kamu rename, kamu kasih nama. Kalau sudah seperti ini rename-nya cepat ya. Jadi nanti backup kamu kasih nama misalkan absen pertama siapa tadi? Adi Fitriarti. Adi Fitriarti ini ya. Adi Fitriarti. Oke. Backup. Fitriarti. Tambahnya ya biar saya tahu ya. Satu ya. Jadi jasa 2, Pak. 2. Kata 2. Satu Kak. Selesai backup. Nanti kamu seperti ini. Nanti saya tentukan ya seperti apa ya. Saya nanti menilainya. Jadi nanti dipenuhi di sini.
Kalau proses kan nanti proses produktivitas otomatis ya, kamu apa itu atau otomatis kamu. Jadi kalau sudah ini nanti bisa masuk nilai. Kalau saya ingin cek